Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kita bersyukur karena atas kasih dan kemurahan Tuhan kita dapat masuk ke tahun ajaran yang baru. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari, saya ajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, khotbah kita diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oleh karena itu, kita mau nyatakan sungguh besar setia Tuhan, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala orang, lebih dalam ku menyembah.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul bersatu beribadah untuk menyambut tahun ajaran baru pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertekuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Jiwa kami bersorak bertekuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertekuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kebaikan-Mu. Ku buka hati
suaramu. Di hadiratmu ku bersujud, menikmati kebaikanmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan penuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kebaikan-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan penuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan penuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa sekalian. Kita bersyukur kita bisa memulai semester yang baru dan tahun ajaran yang baru ini dengan beribadah. Ini adalah ibadah pertama kita di semester ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami bisa beribadah walaupun secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami. Berikanlah kepada kami sebuah hati yang mau belajar dan dididik oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan siswa sekalian, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dari Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 20 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan pada siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema,
yaitu berjalan bersama Tuhan. Karena kita membahas tema berjalan bersama Tuhan, kita akan banyak berbicara tentang jalan. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, pada saat kita berencana pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, kira-kira informasi apa saja yang akan kita cari tahu tentang jalan menuju ke tempat itu? Hal pertama yang akan kita cari tahu pasti adalah jaraknya. Seberapa jauh jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat tersebut. Lalu informasi berikutnya yang pasti juga kita akan cari tahu mungkin adalah alternatif jalannya. Ada pilihan jalan apa saja yang bisa kita pilih atau yang bisa kita lalui untuk sampai ke tempat tujuan itu. Lalu yang paling penting di antara semua itu adalah seberapa aman jalan yang kita pilih itu. Kalau kita memilih suatu jalan untuk kita lalui, tapi setelah kita cari informasi tentang jalan itu, ternyata jalan itu kurang aman. Misalnya sering terjadi begal, sering terjadi perampokan atau pencopetan, kita pasti berpikir kembali atau mungkin kita batal menggunakan jalan itu lalu kita pilih jalan lain yang lebih aman, walaupun mungkin sedikit lebih jauh. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, kita itu merasa tenang kalau seandainya kita itu tahu jalan seperti apa yang akan kita lalui ketika kita hendak bepergian. Sebaliknya, kita itu cenderung merasa was-was kalau kita itu tidak tahu sama sekali, tidak punya bayangan sama sekali tentang jalan yang akan kita lalui untuk sampai ke tempat tujuannya kita. Nah, Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, kalau kita berbicara tentang jalan-jalan yang ada di dunia ini, kita bisa cari informasinya di internet, di Google Map. Tapi kalau kita berbicara tentang jalan bersama Tuhan, atau jalan seperti apa yang akan kita lalui bersama Tuhan, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas atau pasti tentang jalan itu. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar dua prinsip penting di dalam berjalan bersama Tuhan. Dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan, kita akan belajar dua prinsip penting ini di dalam berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, jalan bersama Tuhan bukanlah jalan tercepat untuk sampai kepada tujuan kita. Jalan bersama Tuhan bukanlah jalan yang tercepat untuk sampai ke tujuan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Bapak, Ibu, siswa sekalian, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita itu diberitahu kalau orang Israel itu hendak menuju ke Tanah Kanaan dari Tanah Mesir. Karena Tanah Kanaan ini hendak Allah berikan kepada orang Israel sebagai tempat tinggal yang baru bagi mereka. Jalan menuju ke Tanah Kanaan ternyata tidak hanya satu, Bapak, Ibu, dan siswa sekalian. Sama kayak jalan ke sekolah kita. Kita bisa, kalau kita mau pergi ke sekolah kita, ke SMA Kristen Immanuel, kita bisa lewat Ayani, kita bisa lewat depan. Lalu kita bisa juga lewat Jalan Sumatera. Lalu ada jalan lain juga, Jalan Karya Baru lewat belakang. Nah, Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, tapi dari mana kita tahu kalau jalan menuju ke Tanah Kanaan tidak hanya satu? Coba kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 17 dan ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, kita tahu ternyata jalan menuju ke Tanah Kanaan itu tidak hanya satu. Ada jalan melalui negeri orang Filistin, tetapi ada juga jalan yang berputar lewat padang gurun. Dan dari bagian firman Tuhan itu kita tahu kalau Allah menuntun bangsa Israel ke Tanah Kanaan lewat jalan yang berputar lewat padang gurun. Di mana-mana kita tahu ya Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, kalau jalan yang paling cepat bukanlah jalan yang berputar. Kalau berputar-putar justru kita akan lama sampainya. Tapi Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, mengapa untuk bangsa Israel Tuhan tidak pilih jalan yang paling cepat? Apakah Tuhan tidak sanggup mengatasi orang Filistin? Kalau andai kata ketika bangsa Israel lewat negeri itu, bangsa Filistin marah lalu menyerang orang Israel.
tentu saja Tuhan sanggup melawan atau bahkan mengalahkan orang Filistin. Tuhan sanggup kok memerangi mereka semua kalau andai kata mereka menyerang orang Israel. Tapi mengapa Tuhan tidak pilih jalan itu, padahal itu jalan yang paling cepat? Karena tujuan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bukan hanya sekedar membawa mereka ke tanah Kanaan. Bukan hanya sekedar bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan. Kalau Tuhan cuma mau bawa mereka hanya sampai aja ke tanah Kanaan, Tuhan pasti sudah pilih jalan yang paling cepat. Kalau Tuhan pilih jalan yang paling cepat, setidak-tidaknya ya, Tuhan tidak perlu berlama-lama dengan bangsa Israel itu yang terkenal tegar tengkuk dan bebal. Namun Tuhan memimpin bangsa Israel mengalami perjalanan yang panjang dan menghadapi banyak hal di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Karena Tuhan ingin menunjukkan dan Tuhan ingin mengajarkan banyak hal tentang siapa Tuhan itu kepada bangsa Israel. Tuhan ingin orang Israel tahu kalau Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu berbeda dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Tuhan mau bangsa Israel tahu kalau Tuhan yang memimpin mereka itu adalah Tuhan yang kepadanya alam pun tunduk. Tuhan yang bisa menyeberangkan bangsa Israel di Laut Teberau. Tuhan yang bisa membelah Laut Teberau itu. Lalu Tuhan ingin bangsa Israel tahu dia juga adalah Tuhan yang bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Dia juga Tuhan yang bisa menurunkan roti mana dari surga untuk memberi makan bangsa Israel ketika mereka di dalam perjalanan mereka. Dan Tuhan adalah Tuhan yang masih bisa melakukan banyak sekali perbuatan ajaib lainnya. Tuhan ingin bangsa Israel tahu itu. Tuhan ingin bangsa Israel itu mengenal siapa Tuhan di sepanjang perjalanan mereka. Jadi tidak hanya sekedar keluar dari Mesir lalu sampai di tanah Kanaan. Tapi Tuhan mau di sepanjang perjalanan itu bangsa Israel belajar tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Itulah yang pertama, jalan bersama Tuhan bukan jalan yang paling cepat. Tapi di sepanjang perjalanan itu Tuhan akan menyatakan dirinya agar umatnya bisa mengenalnya. Selanjutnya, dari pengalaman bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, kita juga belajar kalau jalan bersama Tuhan bukan jalan yang bebas hambatan atau rintangan. Jalan bersama Tuhan bukan jalan yang bebas hambatan atau rintangan. Untuk sampai ke tanah Kanaan, ada banyak hambatan yang harus dihadapi oleh orang Israel. Baru saja beberapa hari mereka meninggalkan Mesir, perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan sudah terhambat karena Firaun mengejar mereka bersama-sama dengan banyak tentara dan pasukan berkuda. Ketika Israel dikejar oleh Firaun dan tentaranya, ketika itu mereka sedang berkemah di depan Laut Teberau, lalu di belakang mereka ada padang gurun. Jadi ketika mereka dikejar, mereka itu terhimpit, Bapak Ibu dan siswa sekalian. Di depan mereka laut, lalu di belakang mereka adalah padang gurun, dan dari sana pasukan Mesir mengejar mereka. Ketika tentara Mesir sudah dekat dengan mereka, mereka sangat ketakutan. Tapi tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Nah, Bapak Ibu dan siswa sekalian, namun kita tahu akhir dari kisah ini. Akhirnya Tuhan turun tangan, Tuhan membelah Laut Teberau, lalu menyeberangkan orang Israel di tengah-tengahnya, di jalan di tanah yang kering. Dan tentara Mesir yang mengejar orang Israel semuanya tenggelam ke dalam laut. Tapi Bapak Ibu dan siswa sekalian, mungkin kita juga bisa bertanya, sampai di sini kita bisa bertanya, mengapa sih Tuhan biarkan bangsa Israel berkemah di depan Laut Teberau? Mengapa Tuhan tidak seberangkan mereka dulu? Jadi sebelum tentara Mesir itu datang, Tuhan membelah laut dulu, lalu seberangkan bangsa Israel. Sampai di seberang, barulah mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mengapa Tuhan tidak lakukan semua itu? Kenapa Tuhan biarkan mereka menghadapi hambatan itu? Kenapa Tuhan membiarkan mereka terhimpit di depan laut dan dikejar oleh pasukan Mesir? Dalam kondisi seperti itu, sesungguhnya Tuhan ingin bangsa Israel melakukan satu hal, yaitu mereka berseru pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Apakah bangsa Israel melakukannya? Apakah mereka berseru pada Tuhan? Apakah mereka mengandalkan Tuhan? Coba kita lihat firman Tuhan di Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 10 sampai 11. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Di sana firman Tuhan berkata,
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, dari firman Tuhan yang baru saja dibacakan, apakah bangsa Israel berseru pada Tuhan waktu ada hambatan di dalam perjalanan mereka? Ya, mereka berseru pada Tuhan, tetapi mereka melakukannya sambil mereka juga marah-marah kepada Musa. Mereka bertanya pada Musa, "Apakah kamu ingin membuat kami mati di padang gurun ini?" Mereka berseru pada Tuhan, tapi sambil marah-marah pada Musa. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan sengaja biarkan bangsa Israel menghadapi hambatan dan rintangan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, supaya mereka itu belajar, supaya mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, dari pengalaman bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, kita tahu kita dapat dua prinsip ini, bahwa jalan bersama Tuhan bukan jalan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan kita. Jalan bersama Tuhan juga bukan jalan yang bebas hambatan dan bebas rintangan. Walaupun demikian, jalan bersama Tuhan tetap menjadi satu-satunya pilihan terbaik buat setiap kita. Mengapa? Karena jalan bersama Tuhan adalah jalan paling aman. Jalan bersama Tuhan adalah jalan yang paling aman. Mengapa disebut paling aman? Coba kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 21 yang tadi juga sudah kita baca di awal. Keluaran pasal 13 ayat 21, firman Tuhan di sana berkata, "Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam." Ayat ini menyatakan pada kita bahwa Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Kita perhatikan kalau pribadi yang berjalan di depan bangsa Israel itu adalah Tuhan. Bukan utusan Tuhan, bukan malaikat Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang hadir lewat tiang awan dan tiang api untuk memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu, siswa sekalian, Tuhan berjalan di depan mereka. Apa itu artinya? Artinya adalah Tuhan yang menunjukkan jalan pada mereka. Langkah demi langkah mereka dituntun oleh Tuhan. Walaupun tujuan mereka belum kelihatan, tapi Tuhan yang menunjukkan jalan langkah demi langkah pada mereka. Lalu Tuhan berjalan di depan mereka berarti Tuhan bahkan berperang bagi mereka. Ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa yang ingin memerangi mereka, Tuhanlah yang berdiri di depan untuk berperang bagi mereka. Bapak, Ibu, ketika bangsa Israel di depan Laut Tebrau, ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, mereka bahkan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mengangkat senjata sama sekali. Tuhan dengan kuasanya yang besar yang mengalahkan seluruh pasukan Mesir itu di depan mata seluruh bangsa Israel. Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Namun bangsa Israel yang sering bahkan melihat keajaiban yang Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, kadang-kadang masih aja bisa lupa kalau Tuhannya itu maha kuasa. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu juga berjalan bersama mereka ketika mereka menghadapi hambatan dan tantangan di dalam perjalanan mereka. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari pengalaman bangsa Israel itu ketika mereka berjalan bersama Tuhan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan yang tidak meninggalkan kita itu dan yang berjalan bersama kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah mengapa dikatakan kalau jalan bersama Tuhan tetap menjadi satu-satunya pilihan terbaik. Tetap adalah jalan yang paling aman untuk kita lalui. Karena Tuhan bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, apapun yang akan kita hadapi ke depannya nanti, kita tidak akan menghadapi itu seorang diri. Apa yang akan terjadi di depan kita?
Kita tidak tahu dengan pasti, karena kita sama sekali tidak punya bayangan apa yang akan terjadi di depan nanti. Tapi apapun itu, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, baik itu kesulitan keuangan, kesulitan di dalam keluarga, kesulitan di dalam studi kita, atau kita mengalami masalah kesehatan, atau kita mengalami masalah relasi yang rusak dengan orang-orang di sekitar kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bersama kita. Ia menguatkan kita dan akan senantiasa memberikan pengharapan pada kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengarkan. Kami sungguh diingatkan kalau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena itu ya Tuhan, di dalam apapun yang akan kami hadapi ke depannya, tolonglah kami agar kami selalu ingat boleh mempasarkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarkan firman-Mu selalu menguatkan kami, menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.